got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajanti dan ini teman saya Dian Safitri. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih sehat kan? Masih semangat kan belajar kimia hari ini? Oke, untuk mempersingkat waktu hari ini, kita akan mempelajari materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Halo teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, untuk mempelajari apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui uji daya hantar listrik. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah teman-teman tahu apa sih itu larutan? Nah, larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase, yaitu homogen, yang berarti berlarut sempurna, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campurannya. Nah, tahukah sobat, kopi, air gula, air garam, dan teh yang sering kita konsumsi setiap hari merupakan contoh larutan loh. Berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang kedua, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Nah, penjelasan tentang pertanyaan tadi pertama kali dikemukakan oleh Arrhenius dari Swedia saat presentasi disertai PhD-nya pada tahun 1884. Nah, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat elektrolitnya dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik, dan ion-ion tersebut selalu bergerak bebas. Nah, dalam hal ini, elektrolit kuat terurai sempurna, sehingga menghasilkan lebih banyak ion, sedangkan zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ionnya lebih sedikit. Adapun untuk larutan non-elektrolit, tidak menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutannya tidak terurai menjadi ion-ion, melainkan tetap dalam bentuk molekul yang tidak bermuatan listrik. Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi dan dilambangkan dengan alfa. Untuk zat elektrolit kuat, derajat ionisasinya adalah 1. Untuk elektrolit lemah, derajat ionisasinya kurang dari 1, tetapi lebih dari 0. Dan untuk zat non-elektrolit, derajat ionisasinya biasanya adalah 0. Apakah teman-teman tahu untuk mengetahui suatu zat itu termasuk larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah dan non-elektrolit, dapat dilakukan uji daya hantar listrik loh. Ini adalah contoh ilustrasi pengujian daya hantar listrik pada larutan NaCl. Ketika garam dilarutkan dalam air, NaCl terurai ion-ion yaitu ion natrium Na+, dan ion klorida Cl-. Ion-ion ini bergerak bebas dalam larutan. Ion Na+ bergerak ke elektroda negatif katoda dan Cl- bergerak ke elektroda positif anoda.
memungkinkan arus listrik mengalir dari satu elektron ke elektron lainnya, sehingga membuat lampu merah menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Dapat disimpulkan berarti larutan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat. Ini merupakan ilustrasi pengujian daya hantar listrik larutan CH3COOH atau asam cuka yang biasa kita ketemui pada saat makan bakso. Oke, CH3COOH ketika dimasukkan ke dalam air akan terionisasi sebagian yang menghasilkan CH3COO- dan H+ sebagian. Ion-ion ini yang bergerak bebas. Ion positif H+ akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron, dan ion negatif CH3COO- bergerak ke elektroda positif untuk melepas elektron, sehingga ion-ion tersebut akan mengantarkan elektron dari baterai melewati lampu yang ditandai lampu menyala redup dan hanya sedikit gelembung. Maka larutan cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah, yaitu dapat menghantarkan arus listrik. Ini adalah ilustrasi pengujian daya hantar listrik larutan gula C6H12O6. Ketika C6H12O6 dimasukkan ke dalam air, tidak terionisasi menjadi ion-ion, sehingga tidak ada ion-ion bergerak bebas yang mengakibatkan tidak ada elektron dari baterai melewati lampu yang ditandai lampu tidak menyala dan tidak adanya gelembung. Maka larutan gula ini tidak dapat mengantarkan arus listrik atau yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Adapun kesimpulannya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua bagian, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang membedakannya adalah derajat ionisasinya. Derajat ionisasi larutan elektrolit kuat sama dengan 1, sedangkan derajat ionisasi elektrolit lemah kurang dari tidak sama dengan 0. Quiz time. Untuk menguji pemahaman teman-teman lebih lanjut, silahkan jawab soal-soal berikut. 2 buah larutan A dan B diuji menggunakan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala. Bila menguji larutan A, timbul gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Sedangkan bila larutan B diuji, lampu tidak menyala, tapi terdapat gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Berdasarkan pernyataan tersebut, larutan A dan B yang paling tepat adalah... Oke, kita bahas lebih lanjut. Pada larutan A, lampu alat uji menyala dan timbul gelembung-gelembung gas pada elektrodanya. Hal ini menunjukkan bahwa larutan A adalah elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dan juga mengalami reaksi elektrolisis dan menghasilkan gas. Lampu menyala menandakan adanya arus listrik yang mengalir, yang menunjukkan bahwa larutan A adalah elektrolit kuat. Dan pada larutan B, lampu tidak menyala, yang berarti larutan tersebut tidak menghantarkan listrik dengan baik. Namun, ada gelembung-gelembung gas pada elektrodanya, yang menunjukkan meskipun arus listrik tidak mengalir secara signifikan, masih terjadi reaksi elektrolisis pada elektroda. Ini menandakan bahwa larutan B adalah elektrolit lemah. Jadi, bisa disimpulkan jawaban yang benar adalah yang A, yaitu larutan A elektrolit kuat dan larutan B adalah elektrolit lemah. Untuk menguji pemahamanmu lebih lanjut tentang materi ini, kamu bisa mengerjakan soal-soal
hal dengan men-scan barcode di sini. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.